Kalau tanggapan untuk podcast ini, saya jempol ada 2 sini ya ini. Kalau ini boleh, jadi ya jempol ada 2, tapi saya kasih 10 jari aja, 10 jempol. Luar biasa. Halo sahabat dan followers podcast 151 di Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Tentunya yang diharapkan dalam keadaan sehat selalu. Nah, saya ucapkan selamat datang kembali di rumah podcast 151 Binaya. Dan tentunya jangan lupa menyisihkan waktu untuk menyaksikan video singkat ini, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Baik, kembali lagi bersama saya Sardakwa Trafila Aprilia Musasail, dan tentunya ditemani host kita. Dan saya Ika Muskita, dan saya juga bersama Ella kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Yang saja kita sapa. Iya, Bapak Brigjen Pol Denny Darmawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat, iya. Tentunya diharapkan sehat ya Bapak. Dan juga Miss Ella dan Miss Eka juga. Iya, puji Tuhan sehat Bapak. Bagaimana perasaan Bapak diundang ke podcast 151 Binaya? Perasaan saya secara pribadi merasa luar biasa excited. Luar biasa. Diundang di acara podcast 151 Binaya. Iya betul Bapak. Yang diundang langsung oleh Pak Dandrem Ramadan Korem. Iya. Secara pribadi berkesempatan dan setelah nunggu sekian lama akhirnya terlaksana juga. Luar biasa. Kali ini saya melihat pengalaman ruang podcast di kantor Korem. Ya, jauh dari kesan militeris. Iya betul. Suasananya nyaman. Iya betul. Adem di sini. Jadi nggak ada tentara-tentaranya yang ini buat orang segan kan kalau ada. Betul. Soalnya selama ini image-nya kan seperti itu, makanya harus dicairkan, Pak. Iya betul. Baik, Bapak minum dulu, Pak. Minum lagi. Iya, kita dicairkan ya, kita harus minum dulu, Pak. Baik, Pak. Kepada sahabat podcast, langsung saja kita akan mengenal lebih jauh sosok Bapak Denny seperti Iya apa. Bapak, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita lebih dalam lagi kan, lebih baik kita memperkenalkan diri biar enak ke dalamnya. Baik, Bapak. Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Betul, Pak. Ya, awal diri dulu dengan nama saya. Ya. Nama saya Denny Darmapala. Dengan pangkat terakhir Brigadier Jenderal Polisi. Ya. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Ya. Nah, untuk tempat tanggal lahir saya di Jakarta 6 Juli 1973. Iya, Pak. Kalau bicara asli saya dari Palembang, Sumatera Yeah. Selatan. Sumatera Selatan campuran dengan Jakarta. Iya, Pak. Bapak dari Palembang, Ibu saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Untuk tempat tinggal saat ini di home base saya ada di Jakarta, Iya. juga di Komplek Polri Pondok Karya di Mampang, Jakarta Selatan. Iya. Keluarga, alhamdulillah dengan istri 1 dikaruniai 3 orang anak Iya. yang sudah besar, alhamdulillah, yang pertama sudah bekerja, yang kedua dan ketiga itu kembar, Iya, kembar. masih Luar biasa. kuliah, Kuliah. terakhir. Lanjut untuk riwayat, Iya, riwayat itu. pendidikan. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian tahun 94, mulai pertama tugas saya tahun 95 di
Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Selatan selama kurang lebih 7 tahun. Setelah itu pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian Iya. di PT IKA di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian selanjutnya ke Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, selama 4 tahun. Dari Makassar kita lanjut lagi sekolah pendidikan Sespim di Lembang, Iya. Bandung. Setelah Sespim saya sempat tugas di lembaga pendidikan, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Iya. Nah, kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya di wilayah lagi kembali jadi Kapolres di Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Di Sumatera. Lanjut di Sumatera Selatan sampai dengan 8 tahun kurang lebih. Kembali lagi ke Jakarta. Iya. Dikembali lagi ke PT IKA, tapi Iya. hanya sebentar saja. Dan selanjutnya saya berkesempatan mencoba berkarir di luar struktur kepolisian. Iya. Yaitu di BNN dari tahun 2019. Ya, kalau sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun saya berkarir di BNN. Diawali dari BNN Pusat sebagai penyuluh ahli media, dan di tahun 2023 saya mengikuti kesempatan open bidding ya untuk jabatan tinggi Pratama untuk kepala BNN provinsi. Alhamdulillah bisa mendapat kenaikan pangkat Brigadir Jenderal, dan penugasan kepala BNN diawali dulu di BNN Provinsi Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Maluku Utara di Ternate. Iya. Kurang lebih 5 bulan. Rupanya hanya 5 bulan saja karena pimpinan BNN RI itu selanjutnya memutasikan saya jadi kepala BNN Provinsi Maluku. Iya. Maluku Utara turun ke Maluku. Alhamdulillah sudah kurang lebih 10 bulan. 10 bulan ya Pak ya. Luar biasa, perjalanannya biasa, panjang kayak. sekali. Iya. Berarti di wilayah timur Maluku Baru- Utara dan Maluku iya. ini baru pertama kali. Baru. Maksudnya sebelum-sebelumnya kan nggak pernah di wilayah timur kan Pak? Belum pernah. Iya. Wilayah timur belum pernah. Rupanya menyisipi langsung Maluku Utara dan Maluku. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Sebagai KBNN ya. sebagai kepala BNN di wilayah Maluku. Sejauh ini di Maluku sudah ada belum Pak untuk upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan di wilayah ini? Mungkin ada penyelundupan atau mungkin peredaran obat-obat yang ditemukan di Maluku seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Bisa saya jelaskan terkait dengan peredaran gelap narkoba. Iya. Jadi bicara narkoba ini kita harus tahu dulu apa itu narkoba dan apa itu P4GN. Iya. Karena P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan Iya. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika. Ada tambahannya, dan prekursor narkotika. Iya. Prekursor narkotika itu merupakan bahan mentah atau bahan baku yang diolah nanti bisa menjadi narkoba. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk P4GN sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Iya. memberikan amanah kepada BNN sebagai leading institution Iya. yang melaksanakan program P4GN. Iya, Mana secara kelembagaan Iya. BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian itu yang ditugasi untuk mengkoordinir pelaksanaan P4GN itu secara nasional maupun secara vertikal. Iya. Hanya ada BNN provinsi, termasuk di Provinsi Maluku Maluku. sebagai lembaga vertikalisasi dari pusat. Iya. Nah, selanjutnya yang dilakukan kami di BNN provinsi selain melaksanakan program P4GN, karena menurut data Iya. di seluruh republik ini itu tidak ada negara yang betul-betul bersih dari ancaman Narkoba. Nah, baru balik kita ke wilayah Provinsi Maluku sendiri. Iya. Indikasi apakah adanya peredaran gelap Iya. di narkoba, kalau kita melihat saja dari data, tentunya ada data kasus penanganan narkoba Iya. yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini ada BNN, ada kepolisian. Iya.
kepolisian berarti ada Direktorat Narkotika dan Polres Jakarta. Iya. Nah, data penanganan kasus ada, khusus di BNN saja di tahun 2024 kemarin ada 22 tersangka ya yang Pak. diproses Iya, pidana yang banyak saat juga ya, ini Pak, ya? menjalani proses hukum Iya. keluarga binaan di lapas. Iya, Pak. Di luar yang diproses pidana tersebut juga ada yang menjalani program rehabilitasi. Iya. Nah, data yang ada di BNN dari program asesmen terpadu ada sekitar 84 yang kita asesmen, 84 klien. Iya. Nah, berarti tadi selain 22 yang itu, iya. di pidana, Iya. ada 84 yang kita asesmen untuk Asesmen. menjalani rehabilitasi. Iya. Itu yang kebetulan mungkin bisa ditemukan, Iya. ditangkap, diproses. Nah, yang tidak ditangkap, diproses atau belum ketahuan itu kita belum tahu. Itu akan berada di lingkungan masyarakat. Iya. Jadi kalau misalnya ada tidaknya ada, ini datanya ada. Iya. Betul. Dan sampai kapanpun ancaman bahaya narkoba itu kan selalu ada berada di antara kita. Iya. Dan karena itu dibutuhkan kewaspadaan bagi seluruh masyarakat. Karena narkoba itu adalah musuh bersama. Betul, Pak. Dan musuh bersama yang jadinya harus kita ketahui dan diwaspadai oleh kita semua. Iya, Pak. Baik, Luar Bapak. biasa, Iya, Pak, ya. betul. Nah, Bapak, tadi kalau sesuai penjelasan Bapak kan Bapak sempat di Maluku Utara 5 bulan, di Iya. sini 10 bulan 10 ya Bapak. bulan Iya. di Maluku. Nah, Bapak, saya pengen tahu nih Bapak, mungkin kalau menurut pandangan Bapak siklus rehabilitasi narkoba dan yang seperti tadi Bapak jelaskan, tingkatnya tuh dibandingkan, kalau mau bandingkan Maluku Utara sama Sama Maluku. kalau Seperti sesuai apa? pandangan Bapak bagaimana? Iya, Pak. Ya. Karena saya sudah sempat di Maluku Utara. Iya. Walaupun 5 bulan tapi kan sudah. Iya, betul lah Pak. Dan di Maluku kan sama-sama kawasan Indonesia Timur. Iya. Gitu kan. Walaupun mungkin bukan termasuk yang daerah prioritas Parah Iya. itu ya. prioritas di secara nasional. Iya. Ya, baik Maluku Utara maupun Maluku. Tapi secara karakteristik penyalahgunaan perilaku narkotikanya itu hampir sama. Iya. Karena saya juga mengukur daripada angka pengungkapan kasus dan angka yang dilaksanakan asesmen untuk rehabilitasi. Iya. Nah, itu loh. Baik modusnya pun juga sama, gitu kan? Iya, Pak. Pola peredaran peragam beratnya, jaringan-jaringannya, maupun misalnya tuh modus-modus penyalahgunaan masuknya dari mana. Karena kalau bicara baik Maluku Utara maupun Maluku itu kan masih kawasan kepulauan. Iya, betul Ya, Bapak. Iya, Pak. kepulauan. Untuk di wilayah di Indonesia Timur masih kepulauan. Sedangkan entry point daripada masuknya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika itu didominasi jalur laut. Iya, Pak. Dan 80% Betul. entry point narkotika masuk di wilayah kita itu dari jalur laut. Iya, Pak. Karena apa? Indonesia kepulauan, gitu kan, dari kepulauan. Sehingga potensi masuknya Indonesia melalui laut bukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, Iya, Pak. tapi melalui pelabuhan-pelabuhan Ilegal, iya, ilegal yang tidak itu resmi. ya, iya betul. Bahkan sepanjang pesisir pantai itu merupakan akses masuk. Demikian kondisi yang ini sama saya temukan baik di Maluku Utara Maupun di Maluku. Iya, Pak. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Iya, betul. BNN, bagaimana caranya mengantisipasi atau melakukan teknik dan strategi mengerahkan potensi yang ada untuk bisa sama-sama mencegah potensi masuknya melalui jalur pesisir pantai tersebut. Iya, Pak. Berarti kerjasama sama instansi lain juga Iya. ya Bapak. Betul. Baik, Pak. Selanjutnya terkait dengan program Desa Bersinar itu, Pak. Oh iya, Ya, desa Bersinar. ya, tahun 2025 di Maluku apakah sudah dijalankan sebelum-sebelumnya juga 2024? Oh, itu mungkin Bapak programnya saja. BNN ya atau Iya, itu dari Ya. BNN. Oh, iya. Silakan, Pak. Bicara program Desa Bersinar ini, waduh. Iya. Ika malah lebih ingat dulu ya Desa Bersinar. Desa Bersinar ini kan merupakan program prioritas nasional Iya. BNN yang mulai diluncurkan di periode tahun 2021. Iya. Yang mana
Kalau sederhananya bisa dijelaskan, desa atau kelurahan bersinar ini dikatakan di mana program P4GN yang tadi saya katakan, artinya program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika itu secara masif dilaksanakan secara terfokus di satu area, satu wilayah, di satu desa saja, atau kelurahan ya, desa di tingkat kabupaten, sedangkan kelurahan di tingkat kota. Yang mana fungsi-fungsi di bidang pencegahan sendiri kan kegiatannya banyak. Ada tadi mulai dari penyebarluasan informasi dan edukasi, advokasi, itu dilaksanakan di desa tersebut. Kemudian juga ada kegiatan pemberantasan. Pemberantasan bukan berarti misalnya tuh menangkapin, tapi masyarakat itu diberikan intervensi, diberikan keterampilan pembekalan untuk bisa melaksanakan deteksi dini, sehingga bisa membantu melaksanakan pengamatan di lingkungannya. Yang apabila ada indikasi itu tahu harus berbuat apa, harus melapor, menginformasikan kepada siapa. Pak. Dan juga ada program rehabilitasi. Rehabilitasi maksudnya masyarakat juga diberikan keterampilan sehingga dia mempunyai kemampuan melakukan langkah-langkah mitigasi apabila terjadi ada korban penyalahguna di lingkungannya. Bukan hanya petugas kesehatan atau sebagainya, masyarakat sendiri bisa terlibat. Dan itu diharapkan bisa lebih efektif. Pak. Jadi karena dari masyarakat untuk masyarakat apalagi kan ketemu, kalau dari instansi kan kalau itu kan langsung ketemu kan jadi tidak harus ada mekanisme, harus ada birokrasi dan sebagainya. Pak. Dan ini harus dikuatkan dulu dengan tentunya dukungan dari pemerintah, dari aparat setempat. Makanya BNN juga berkoordinasi dengan lintas kementerian. Dalam hal ini ada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, sehingga secara vertikal menurunkan regulasi yang dijalani di tingkat bawah. Apalagi sudah sampai tingkat desa dan kelurahan itu termasuk nanti ada penganggarannya pun nanti didukung dari dana desa dan kelurahan. Baik Pak. Baik, terkait dengan proses rehabilitasi, apakah ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan Pak? Rehabilitasi sendiri yang dilaksanakan ini kan ada dua, ada rehabilitasi rawat jalan, ada rehabilitasi rawat inap. Tapi sebelumnya untuk bisa melaksanakan rehabilitasi sendiri juga ada dua cara. Ada yang sifatnya compulsory, ada yang sifatnya voluntary. Kalau compulsory itu ya lebih mudahnya itu hasil boleh temuan lah, tangkapan, gitu kan. Tangkapan yang kemudian setelah diinterogasi, dipilah-pilah, rupanya selain dia mungkin keterlibatannya ini mungkin pengguna, hingga layak untuk direhabilitasi. Hasil tes misalnya itu di tes urin positif, ini diarahkan untuk rehabilitasi. Itu lebih pada compulsory. Kalau voluntary sukarelawan, jadi ada mungkin kesadaran sendiri diantar mungkin oleh kerabatnya sebagai pecandu, mau lapor namanya ke institusi penerima wajib lapor, baru nanti didata, baru nanti masuk ke program rehabilitasi melalui asesmen. Nanti asesmen sendiri nanti akan menentukan ini rekomendasinya itu layaknya untuk rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, bergantung nanti dari hasil asesmen baik secara medis maupun secara hukum. Kalau secara medis dia nanti layak, misalnya pengguna ringan, sedang, berat. Kalau misalnya pengguna ringan atau sedang udah bisa rawat jalan. Masih bisa rawat jalan bisa Pak ya. Program mungkin selama 3 bulan, mengikuti seminggu 2 kali datang, dia bisa pulang kembali. Tapi kalau rawat inap udah tergolong berat. Itu harus dilawat nanti di panti-panti atau balai luka rehab sesuai dengan tingkat kecanduannya. Iya Pak. Wah, terima kasih penjelasannya luar biasa. Luar biasa. Jadi paham nih. Baik, Kakak Ella, selanjutnya kita minta tanggapan terhadap. Bentar dulu. Oh iya siap. Nah, Kak Ella, ini silakan. mungkin ada adik-adik kita kan? Iya. Nah, ini mumpung yang sekolah-sekolah nih. Mungkin Silakan adik-adik ada yang mau tanya kepada mungkin mau tanya Adik ini. ciri-ciri atau yang terindikasi gimana atau? Ya boleh deh. Oke,
Pak, terima kasih atas waktu kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk bertanya. Tapi sebelumnya pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ima Mantou, asal sekolah dari SMA Kartika 131 Ambon. Oke, di sini saya akan bertanya, ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Bapak mencegah penyebaran narkoba di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah anak muda? Apalagi sekarang ini kan teknologi yang semakin hari semakin canggih atau meningkat kan Pak? Oke, itu pertanyaan pertama. Kalau untuk yang kedua, apa sanksi yang akan didapatkan untuk penggunaan narkoba bagi anak di bawah umur? Apakah sanksinya sama rata ataukah bagaimana Pak? Baik, terima kasih Ade. Terima kasih Ade. Terkait dengan pencegahan dan Cara sanksi di mencegah, bawah umur. Ya, sama. silakan, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan ini menarik ini. Yang pertama, bagaimana cara mencegah peredaran peredaran gelap narkoba di lingkungan anak muda, Ya. gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. BNN khususnya di bidang pencegahan itu saya sendiri saat ini di Maluku itu mencoba menjalankan program untuk bisa lebih sering turun melaksanakan kampanye sosialisasi ke sekolah-sekolah. Program saya di Maluku ini saya coba 100 sekolah. Nah, bikin 100 sekolah. 100 sekolah artinya ada sekolah tingkat SMA, SMP itu ya, SMP SMA sederajat maksudnya, yang bisa dikunjungi untuk melaksanakan kampanye sosialisasi. Ya, kalau usia SMP SMA tentunya kan yang sudah bisa ini ya, dengan biasanya kalau SMP SMA ini sudah ada grup bikin pergaulan tuh udah ada ya. Pergaulannya tuh udah Teman-teman sebaya itu ada itu kan bikin kelompok-kelompok. Nah, betul. Belum lagi mereka nanti bisa ada nanti bergabung berdasarkan hobi ya, berdasarkan apa yang satu frekuensi ya, kan seperti itu. Nah, untuk itu makanya kita lebih sering turun ke sekolah-sekolah proaktif. Ya. Nah, kalau sudah bicara satu sekolah itu paling tidak ada 100 sampai 150 murid. Kalau 100 sekolah itu sudah 10.000 atau 15.000. Nah, itu loh. Yang mana di usia-usia mereka ini kan yang banyak ingin tahunya tinggi. Itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian juga sekarang dengan era teknologi. Misalnya tuh gadget itu bukan barang yang ini lagi. Dengan adanya lagi sosial media, apalagi punya akun Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, melalui cara-cara baik secara konvensional itu tatap muka secara langsung di sekolah-sekolah, ya hanya bicara mungkin setengah jam, 1 jam gitu kan. Bisa tidak hanya bicara secara monolog, tapi bisa juga dialog. Hal-hal tentang narkotika itu kan hal-hal yang simpel saja itu kan, dan mereka nanti banyak bertanya dari situ, sehingga timbul interaksi. Betul. Ya, karena mungkin yang mereka tahu ini kan mungkin dari media apa itu kan banyak gitu kan, yang tentunya kalau bisa difilter itu kan bisa saja berdampak negatif. Nah, dengan kita langsung mereka nanti banyak itu manfaatkan untuk bertanya. Rupanya banyak pelajar-pelajar kita nih lebih tahu duluan, lebih tahu entah tahu dari mana gitu kan. Nah, tapi begitu ada BNN itu mereka tanya, pertanyaannya pun juga tajam, kritis itu kan, kok malah kalau banyak lebih tahu ya gitu kan. Nah, tapi kita luruskan misalnya tidak salah itu mereka tahu, tapi harusnya diarahkan. Nah, itu secara konvensional. Kalau secara pematar media, kami juga memanfaatkan akun media sosial, baik TikTok, ada Facebook, Instagram, ya, yang mana kita juga memberikan edukasi informasi tentang bahaya narkoba, sehingga kapanpun, dimanapun ada kesempatan mereka bisa membaca, mencari literasi tentang informasi bahaya narkoba tersebut. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua terkait sanksi di bawah sanksi umur. untuk yang di bawah umur. Sanksi di bawah umur. Ya. Baik, kalau sanksi di bawah umur, nah saya boleh bicara, kita punya basic dulu ya, data dulu ya, berdasarkan data dulu. Survei terakhir yang dilakukan oleh BNN dengan bekerjasama ada Badan Riset Nasional, Badan Riset
Inovasi ya, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, tahun 2023 pengguna narkoba di Indonesia itu sebanyak 3,33 juta jiwa. Pengguna ya narkoba. Terus kalau disorot lagi khusus untuk di usia muda atau generasi muda itu ada 312.000 data tahun 2023. 312.000. Berarti termasuk usia-usia SMP, SMA. Nah, itu loh. Nah, bagaimana perlakuan terhadap generasi muda yang terlibat narkoba? Itu akan kita melihat karena bagi yang terlibat dalam penyalahgunaan kejahatan narkoba itu harus dipilah dulu. Karena bisa saja sebagai pengguna, bisa saja sebagai penjahat, dalam hal ini pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan bukan semata-mata pengguna ya. Yang pengedar, kurir, bandar, nah, yang memproduksi, nah itu ya. Makanya begitu ada pengungkapan kasus narkoba, kita melihat ya, mau itu perempuan, laki-laki atau usianya masih muda, tentu akan dilihat dulu perannya sebagai apa, dan itu nanti akan melalui asesmen itu tadi. Setelah di asesmen akan ketahuan nanti pelaku ini dia berperan sebagai penjual atau kurir atau bandar atau yang memprodusennya, tapi dia juga sebagai pengguna. Nah, walaupun dia sebagai pengedar, pelaku, penjual, karena dia juga sebagai pengguna, dia layak juga di asesmen, dia direhabilitasi. Itu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau anak usia muda? Memberikan sanksinya seperti apa, Pak? Sanksinya untuk pengguna narkoba, ya, kalau untuk pengguna narkoba itu dikenakan posisinya sebagai korban penyalahguna, sehingga dia akan mendapatkan layanan rehabilitasi itu. Makanya di panti-panti rehabilitasi yang ada di di sini tidak ada, belum ada ya, tapi di Lido ada. Kemudian paling dekat sini ada di Makassar ya, di Makassar, di Baduka itu ada anak usia sekolah itu direhabilitasi SMP, SMA. Kasihan ya, Pak. Direhabilitasi, dan itu bukan sifatnya bukan hukuman bagi pengguna narkoba ya rehabilitasi itu. Nah, itu loh. Tapi kalau misalnya ada kejahatannya tapi kalau saya lihat sebagai kurir apa itu kita lebih ini ya, karena terlalu riskan ya kalau misalnya sampai usia itu di bawah umur itu sebagai kurir. Lebih banyak kepada pengguna. Nah, tapi kalau sebagai pengguna di kejahatan narkoba itu ditempatkan sebagai korban penyalahguna. Sehingga bukan hukuman layaknya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau keluarga binaan, tapi melaksanakan rehabilitasi di loka, panti, balai rehab yang ada. Bagaimana adik-adik, jelas? Jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melinda Armelita Patiasina, asal sekolah saya di SMA Kartika 131 Ambon. Izin bertanya Pak, sama Bapak bertugas, apakah Bapak pernah menemukan satu kasus yang menurut Bapak itu sangat sulit untuk dipecahkan, dan bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih Pak. Ini kasus narkoba atau kasus apa ini maksudnya? Yang menurut Bapak kasus sulit. Katanya gitu. Kasus narkoba kan, Dek? Kasus narkoba mungkin iya. Atau kasus yang kasus narkoba aja ya, karena iya betul. Ya. Karena saya hanya melihat dari pengalaman saja ya. Iya betul. Kasus narkoba. Jadi, nah, kalau untuk di Maluku alhamdulillah itu belum ada, gitu ya. Nah, tapi pengalaman saya di Maluku Utara, misalnya itu ya, di Maluku Utara. Jadi kalau untuk pengungkapan kasus narkoba ini kan kita korban narkoba ini kan tidak bisa memandang status ya terlibat narkoba ini, karena siapapun bisa, siapapun bisa. Mau itu profesi aparat pun bisa, swasta pun bisa, ada pejabat pun bisa, artis juga bisa. Nah itu kan
ibu rumah tangga, anak-anak pun bisa. Iya. Nah, itu ya. Nah, yang menjadi kendala kadang ini ya. Ini kalau menurut saya ini bagus ini ya. Kadang kejahatan narkoba ini kita tidak sadari itu ada di lingkungan terdekat kita dengan kita, gitu kan? Ada suatu fenomena, ya ada fenomena yang ini juga menjadi sorotan BNN, gitu kan? Iya. Di Maluku Utara itu juga ada daerah, misalnya, gitu kan? Yang kalau kita melaksanakan upaya penegakan hukum di suatu daerah itu justru mendapatkan perlawanan dari warga. Iya. Nah, itu bayangkan, satu sisi kita mau melakukan penegakan hukum, memberantas narkoba, tapi justru warga Malah serang balik. lokal, Iya. warga desa atau kelurahan yang melakukan perlawanan. Perlawanan. Nah, saya tidak sebutkan ya Daerahnya, iya. Itu loh. Tapi bisa saja di mana-mana itu ada. Ada. Ya, di mana-mana itu ada. Di Maluku pun itu bisa aja terjadi, gitu loh. Karena apa? Ya, karena apa? Padahal sudah jelas-jelas kejahatan narkoba, Salah, tapi iya, justru betul. dilindungin sama Masyarakat di sana, iya. gitu loh. Justru narkoba di sana jadi identik, jadi sarang peredarannya di suatu tempat tersebut. Termasuk ibu-ibu juga, anak-anak, gitu loh. Justru terkesan malah melindungi pelaku kejahatan narkoba ada di wilayahnya. Iya. Gitu, ya. Karena apa? Di suatu daerah tertentu, mungkin di daerah situ yang mungkin secara ekonomis ya ada kekurangan, itu ya, kelas ekonominya berkurang, gitu kan? Ya hanya mungkin mata pencahariannya ya tidak inilah, gitu ya. Tapi dengan adanya peredaran bandar narkoba di situ, itu kan justru memberikan keuntungan dalam tanda kutip ya, keuntungan bagi warga. Yang mana mungkin kebutuhan warga untuk urunan-urunan acara masyarakat desa itu justru yang disumbang oleh pelaku bandar ini. Itu. Sehingga dia ditokohkan di sana. Kepatronannya itu diakui. Iya. Nah, itu ya. Kalau ada sumbangan nyumbang dia itu. Wah, kalau gitu ini bagus ini berkontribusi. Padahal hasil kontribusi itu diperoleh dari keuntungan penjualan barang haram narkoba tersebut, gitu loh. Nah, itu loh. Sehingga masyarakat di desa tersebut udah image-nya tuh sudah ditutup seperti itu kan, image itu beranggapan kalau bandar inilah yang membantu ekonomi mereka. Dan itu melibatkan masyarakat sana, termasuk ibu-ibu, anak-anak. Bayangkan kalau misalnya aparat datang ke sana untuk penegakan hukum misalnya itu, yang maju bukannya ibu-ibu, berani misalnya tuh membuka ini pakaiannya itu, sehingga kan jadi ragu kan misalnya tuh aparat untuk ngambil tindakan. Nah, itu loh. Masuk HAM ya. Itu kalau bagi saya itu yang tantangan ya, walaupun misalnya itu bukan berarti tidak bisa diatasi. Iya, betul. Fenomena ini terjadi di beberapa tempat. Iya. Yang mana kalau dosa seperti ini butuh pemikiran kita bersama. Makanya ada satu misalnya pesan bahwa narkoba itu musuh bersama, bukan musuh BNN, bukan musuh aparat, tapi musuh bersama, musuh kita semua. Itu kan yang harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Karena kalau nggak dilaksanakan secara bersama, hanya mengandalkan aparat saja, yang terjadi seperti itu. Mungkin masyarakat merasa untung ya, misalnya gitu, disumbang, dapat sumbangan terus, bikin acara 17-an misalnya itu sumbangannya paling besar gitu loh kan, sehingga dilindungi. Tapi lambat laun masyarakat itu ternyata dicekokin, sehingga hanya pikirannya wah kalau gitu ini bagus ini misalnya gitu kan. Nah, tapi belum lagi nanti boleh coba narkoba, boleh coba, tapi dengan begitu secara moral itu dirusak. Secara moral dirusak, makanya yang mana generasi muda yang harusnya nanti disiapkan untuk generasi emas, tapi dihancurkan di usia dininya. Betul loh. Nah, oleh karena itu dibutuhkan program untuk bisa membuat ketahanan moral dan ketahanan masyarakat. Larinya kan ketahanan nasional juga nantinya. Nah, itu loh. Seperti usia-usia sekarang ini, mereka sebagai generasi muda kalau nggak dari sekarang dijaga, itu kan
cita-cita untuk Indonesia emas tahun 2045 sia-sia, hanya angan-angan saja. Karena apa? Dari awal sudah dicokoki dengan narkoba, menganggap kalau narkoba tuh nggak apa-apa, justru membantu kok. Pelaku bandarnya justru membantu kita, ekonomi kita maju. Iya, ditunjang lewat ekonomi itu kan orang pada terpengaruh. Dia terpengaruh, jadi taunya nggak berbahaya kok, malah membantu. Iya, betul. Gitu. Betul. Gimana Ade? Gimana Mas? deh? Jelas ya? Jelas? Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, ada lagi, Pak. Kesempatan yang telah diberikan bagi saya, perkenalkan nama saya Albert Septinus Ralahalu, biasa dipanggil Albert. Saya bersekolah di SMA Kartika 13.1 Ambon. Pertanyaan saya Bapak, bagaimana BNN menghadapi tantangan-tantangan dalam peredaran narkoba di era digitalisasi saat ini Bapak? Terima kasih Bapak. Tantangan-tantangan Iya. baru Pak di era Digitalisasi. ya, seperti pertanyaan yang pertama. Iya. ya. Pertama. Era digitalisasi, tantangan narkoba era digitalisasi. Baik. Di era sekarang ini, ya, di era digitalisasi juga sedikit banyak akan berpengaruh juga dengan pola-pola peredaran gelap narkoba. Iya. Ya, juga modus-modus motif-motifnya juga nantinya berubah. Iya. Kejahatan narkoba ini merupakan satu daripada kejahatan transnational crime, organized crime, yang mana tidak hanya secara lokal, tapi tentu sudah lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara, makanya transnational crime, gitu kan. Dan organized crime, jadi kejahatan yang terorganisir, makanya mulai dari ada produsen, ya, sampai nanti saya lihat tuh diedarkan, masuk ke negara kita, masuk nanti ke jaringan-jaringan, sampai ke tangan pengguna, itu semuanya sudah terorganisir. Dan seiring dengan perkembangan era teknologi dan informasi, pun kejahatannya juga selalu dinamis. Pola-pola kejahatan narkoba juga dinamis. Ya, tidak lagi hanya secara konvensional. Kalau dulu mungkin transaksi narkoba mungkin harus ketemu di bawah meja segala itu kan, saya ketemu di mana tempat gelap di pojok-pojok. Iya, betul. Transaksi ada uang, ada ini. Nah, seperti itu dulu gitu kan. Nah, era sekarang tidak lagi seperti itu. Pola-pola transaksinya sudah menggunakan era teknologi. Makanya ada dijual secara dark web. Gitu ya, secara online. Nah, betul. Makanya kalau kita tidak hati-hati, ada akun-akun tertentu media sosial seperti contoh Instagram, itu di cover untuk penjualan narkoba. Ada seperti itu. Ya. Itu ada, kayak faktanya itu ada. Karena kalau ketemu sudah lagu lama lah berarti itu. Terus untuk di Maluku sendiri sekarang sudah banyak modus pengiriman narkoba melalui online, jasa paket jadinya, gitu loh. Ya tentu bukan misalnya paket isinya narkoba, iya, pasti ganja kan atau sabu, tidak, tapi disamarkan. Iya, betul. Nah, terus eranya sekarang sudah banyak ya belanja online segala macam ya, paket seperti itu kan. Nah, itu tidak sedikit juga dimanfaatkan untuk transaksi narkoba. Kalaupun saya lihat bungkus, saya lihat paket-paket, dan ini era ini berkembang semakin masif pasca pandemi COVID. Iya, Pak. Pandemi COVID yang masa kita saya lihat itu dalam pola perhidupan kita banyak berubah ya, termasuk semuanya serba online, ya, kegiatan. Termasuk sekarang belanja online apa-apa. Termasuk jadi peredaran narkoba juga melalui online, transaksinya juga online, jadi antara pembeli dan penjual itu tidak ketemu. Nah, inilah yang sekarang menjadi tantangan bagi BNN saya untuk melakukan upaya teknik dan strategi mengimbangi daripada perkembangan peredaran yang sesuai dengan era sekarang ini. Gitu. Iya, Pak. Baik, Adi, jelas ya. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, kita mau dengarkan tanggapan terhadap podcast yang dibangun oleh Bapak Dandran sendiri. Iya. Gimana? Iya. Kalau tanggapan
Untuk podcast ini saya anak jempol ada 2 sini ya ini. Kalau ada Kalau ini boleh. Jadi, ya jempol ada 2, tapi saya kasih 10 jari aja, 10 jempol. Luar biasa. Ya, karena tidak hanya bicara lingkup dunia militer khususnya Angkatan Darat, tapi merangkul semua pihak. Dan saya sangat-sangat apresiasi sekali karena ada satu kutipan lagu, gitu kan? Lagu Mars BNN itu. Iya, Pak. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Kutipan lagu Mars BNN itu menandakan bahwasannya permasalahan narkoba ini bukan aja masalah satu institusi BNN saja, tapi BNN itu mengharapkan bisa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat mitra tanpa terkecuali baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama bergandeng tangan merangkul bersama-sama perangin narkoba. Dengan adanya podcast ini luar biasa. Kalau tadi sudah diingatkan ini dengan subscribernya 12.000 dan akan terus meningkat. Setidaknya kalau saya sudah bicara di sini 12.000 ya itu meningkat ada lagi, meningkat ya. lagi. Itu akan terpapar informasi tentang bahaya narkoba. Iya, Itu. Satu ini Pak, Ya. ternyata subscriber kita ada dari luar negeri juga Pak. Oh. Dari di Inggris ada, dari Jerman ada, di Afrika, di Amerika, di Hawaii. Hawaii. Luar biasa. Mudah-mudahan ada ini translatornya nanti ya kalau misalnya untuk di luar. Translate-nya, iya, betul. Translate-nya. Iya. Baik Bapak. Nah Bapak, tapi sebelum kita tutup pembicaraan kita, mungkin berbicara soal narkoba, mungkin Bapak ada pesan untuk Sampaikan. anak muda terutama di wilayah Maluku ini, biar kita sama-sama memberantas narkoba itu di Provinsi Maluku ini. Iya. Terima kasih. Pesan saya cukup singkat saja, padat aja. Hai anak muda, gitu kan. Cukupi informasi dan edukasi tentang P4GN, ya. Sekali lagi, cukupi informasi dan edukasi P4GN bagi diri kalian. Karena kalau kalian sudah cukupi informasi dan edukasi tentang P4GN, itu diharapkan kalian anak muda itu bisa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang upaya mencegah bahaya peredaran gelap narkoba. Kalau sudah tahu diri sendiri, tularkan kepada lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan komunitas, sehingga akan memberikan efek yang lebih luas. Dengan demikian, mewujudkan bebas narkoba bisa dari diri sendiri, lingkungan kerja, rumah, pemukiman, ya, kantor, sekolah, lalu bicara nanti lingkungan wilayah, ada desa, kelurahan, naik terus ke kecamatan, naik lagi ke kota, kabupaten, provinsi, sampai dengan Indonesia, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia bersinar narkoba seiring dengan Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Biasanya moto dari BNN kan ada itu. Ya. Say not to drug. Wow, oke, betul. Sama-sama ya. Harusnya sama-sama Ya, itu, benar. sama-sama, Pak. Dipimpin oleh Ella nanti Ya. say not to drug. Ya. Kita semuanya mengatakan tidak untuk narkoba. Oke ya. Oke, Say ya, not ya, apa? ya. Say no to drugs, no to drugs. To Ya. drugs. Oke ya. Sudah Pak? Nah, baik Bapak, terima kasih untuk pesan-pesan Bapak tadi. Nah, sebelum kita masuk ke akhir ya, closing statement ya, ada moto dari BNN. Tapi
alangkah baiknya dan lebih baiknya moto dari BNN langsung disampaikan oleh Kepala BNN Provinsi Maluku. Boleh silahkan Bapak. Berarti ini aja, say Say no sama-sama, to- say no to drug untuk Indonesia bersinar. Ya, siap. Jadi ulangnya, say no to drug untuk Indonesia bersinar, bersih narkoba. Saya ulangin, say no to drugs untuk Indonesia bersinar, bersih narkoba. Ya. Oke. 1, 2, 3. Say no to drugs untuk Indonesia bersinar, bersih narkoba. Baik, Pak Denny, tentunya kita sudah ada di akhir acara kita. Dan sebelum mengakhiri, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak untuk memberikan closing statement kepada pemirsa Ya. di rumah. Baik, sebagai closing statement saya pada kesempatan ini, saya selaku Kepala BNN Provinsi Maluku mengajak kita semua, baik yang hadir di ruangan ini maupun bagi nanti para yang menyaksikan podcast 151 Binaya ini, untuk bersama-sama mewujudkan tekad memerangi narkoba di Indonesia dan di lingkungan kita, karena narkoba adalah musuh kita bersama dan musuh kemanusiaan, sehingga menjadi tanggung jawab bagi kita semua, siapapun kita, apapun profesi kita, untuk bersama-sama memerangi narkoba di Indonesia, untuk menjaga adik-adik atau anak-anak generasi muda kita siapkan, kita lindungi, guna menjamin mereka nanti bisa berkiprah menjadi aktor pembangunan di masa Indonesia Emas tahun 2045. Bersama kita bisa. Baik Bapak, terima kasih atas closing statementnya ya, dan terima kasih juga untuk pesan-pesannya untuk muda-mudi terutama di Pulau Maluku ini. Semoga pengetahuan yang Bapak berikan untuk kami semua dan seluruh masyarakat di Provinsi Maluku dapat membangun kita untuk lebih baik, sama-sama kita memberantas narkoba. Amin. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Sardakwa Travela Aprilia Musasail, Dan saya Ibu kita bersama narasumber kita. Brigjen Polisi Denny Darmapala. pamit undur diri. Salam kompak dari kami, Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. Beta janji, beta jaga, are untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa. Cuma kau